Kalau Anda merasa bahwa Anda adalah nasabah Galbay yang paling besar Galbaynya, maka Anda wajib nonton video ini ya. Akan saya tunjukkan kepada Anda ya, ini gila. Ya, ini gila. Nasabah Galbay sampai ratusan juta. Oke, langsung saja kita lihat ya. Nah, di sini dia. Langsung saja kita baca. Sekedar berbagi pengalaman saja. Saya Galbay banyak dipinjol sekitar 9 aplikasi, total hampir 150 juta. Oke. Kok bisa Galbay hanya 9 aplikasi pinjol tapi hutangnya sampai 150 juta? Akan ada jawabannya di sini. Ya. Tapi sekali lagi buat Anda yang baru Galbay 7 juta, 8 juta, 12 juta sudah pusing, ini dia. Ya, ada orang yang Galbay 150 juta. Oke, lanjut dulu ya. Iseng-iseng cek email lama dan buka KP atau kredit pintar. Nah, yang masih rajin bersurat di Gmail cuma aku laku saja. Dulu kredit pintar awal-awal Januari banyak banget, sekarang udah nggak pernah. Saya Galbay yang terbesar di S-Pinjam penjual, S-Pinjam pembeli, Coinwork Business, Easy Cash, Kredivo, dan lain-lain. Tapi semuanya senyap. Woi, ya. Ternyata Galbay menakutkan di awal-awal saja. Mantap. Saya acungkan jempol. Ya, mindsetnya kuat. Ya, lanjut. Sekarang saya sudah menjalani hidup santai dan memulai bisnis lagi dengan mengorbankan akun Shopee jualan saya. Saya tutup. Ya, dan buka baru lagi. Alhamdulillah sudah star seller plus lagi dengan KTP orang lain. Belajar dari pengalaman saya, tidak mampu bayar hutang atau angsuran, jangan dipaksakan dan jangan diada-adakan. Karena itu awal dari hutang baru dan itu awal dari segala musibah. Sukses selalu yang baru memulai Galbay. Galbay tidak semenakutkan yang kalian bayangkan. Kita tepuk tangan dulu ya. Ini ya. Orang yang sudah Galbay 150 juta langsung cepat bangkit juga. Ya, ini keren ini. Ya, Anda juga harus seperti itu. Apalagi Anda hanya puluhan juta saja. Ini sudah 150 juta. Nah, tadi 9 aplikasi ya bisa 150 juta itu jawabannya adalah karena dia pinjam di S-Pinjam penjual, lalu Coinwork Business. Itu modal usaha dan limitnya pun besar. Ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini email penagihannya, ya email penagihan dari kredit pintar 1. Yang kedua, email dari aku laku 2 ya ini ya. Yang ketiga, ini aku laku lagi. Keempat, nah ini adalah cicilan hutang dari Mas ini gitu ya. Lalu apakah ada lagi? Wah, gila ya, banyak banget ini. KP-nya aja 5 juta. Apakah ada lagi? Oh, tidak ada. Gitu ya, tidak ada screenshotan lainnya. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah bertahan ya. Banyak orang yang salah paham dengan komunitas kita. Banyak sekali ya, banyak dan nggak apa-apa ya. Orang-orang itu menganggap, lomba-lombaan gagal bayar gitu ya, lomba-lombaan minjol terus nggak dibayar ya. Mereka hanya melihat dari sisi situnya saja, tapi tidak melihat dari sisi survivalnya ya, atau bertahan hidupnya. Oke, sudah berapa orang yang mengakhiri hidupnya hanya karena pinjaman online? Ya, mengakhiri hidupnya sendiri hanya karena untuk pinjaman online. Gitu ya, sudah berapa? Nah, pinjol lunas itu akan membuka musibah-musibah lain yang akan merenggut harta kita yang lainnya. Ya, itu pun ya jika Anda beruntung masih mengorbankan harta, karena harta uang itu ya bisa balik lagi gitu ya. Konsepnya gitu. Itu masih beruntung loh orang yang menjual-jual hartanya gitu. Tapi jika korbannya adalah keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, teman-teman Anda, maka Anda adalah orang yang sangat rugi di dunia ini. Ya, hanya untuk mempertahankan merawat pinjaman online yang uangnya pun entah kemana gitu loh ya. Tidak jadi apa-apa uangnya. Betul? Ya. Uang pinjol tidak pernah jadi apa-apa. 99% nasabah pinjol menyatakan, mengeluarkan statement bahwa uang pinjol tidak akan pernah jadi apa-apa dalam kehidupan kita. Ya, yang ada ya pinjol ini menghilangkan sesuatu yang sudah kita miliki. Oke, itu fakta. Ya, itu fakta. Jangan ditutup-tutupi. Oke ya. Nah, apakah Anda sadar bahwa tidak ada yang namanya sistem tutup akun pada pinjol. Ya, semua pinjol itu tidak ada yang namanya sistem tutup akun.
close akunnya agar tidak bisa hutang lagi. Tidak ada, ya. Ketika Anda sudah melunasi pinjol Anda, lalu dengan perasaan trauma berat, ya, karena pinjol ini mengerikan, gitu ya, trauma berat, gitu ya. Anda berniat untuk menutup akun tersebut, namun tetap tidak bisa, ya, pasti, gitu ya. Anda hanya disarankan oleh pinjolnya untuk menghapus aplikasinya, ya. Namun penyelesaian masalah penutupan akun Anda tidak akan pernah bisa, ya, karena mereka menunggu harta Anda untuk ditukarkan menjadi bunga dan denda dari pinjol, ya. Harta Anda itu dikonversikan, ya, menjadi bunga dan denda dari pinjol. Itulah alasan pinjol tidak mau menutup akun Anda, karena mereka tahu sebagai manusia yang mempunyai kebutuhan, Anda pasti akan pinjam-pinjam lagi di masa depan, ya. Mereka sedang menunggu harta Anda, ya, untuk ditukarkan sebagai bunga yang tidak masuk akal di pinjol itu. Oke, disitulah jawaban dari pinjol lunas sama dengan hal bodoh, ya. Nah, sekarang modern problem needs modern solution, ya. Masalah yang modern seperti pinjol-pinjol ini kan masalah modern, ya, butuh solusi yang modern lagi, gitu ya. Jika Anda tidak bisa menutup akun pinjol Anda, ya, karena pinjol ini sengaja, ya, menanti harta Anda untuk dikonversikan menjadi bunga, ya, maka jalan satu-satunya adalah dengan cara menggagal bayarkan semua pinjol Anda, sehingga catatan hutang Anda di slik OJK menjadi buruk, ya, sehingga Anda tidak bisa pinjam-pinjam lagi, ya, di bank, di pinjol, di badan pembiayaan manapun, gitu ya, untuk melindungi harta Anda, gitu ya. Kalau Anda sudah tidak punya harta, pinjol aja yang banyak, ya, lalu galbaikan semua, ya, seperti para pro player gitu. Tapi ya tidak semua orang itu, ya, born to be pro player pinjol, gitu kan. Pasti ada yang udah 2 tahun, 3 tahun masih ketakutan aja, gitu kan. Makanya untuk melindungi harta Anda, ya, modern problem need modern solution, ya, Anda harus menggagal bayarkan semua pinjol Anda sehingga slik OJK Anda buruk, jelek, ya, call 5 macet, ya, yang hasilnya Anda tidak akan bisa pinjam-pinjam lagi di pinjol itu. Oke. Nah, selanjutnya, ya, berkaitan dengan judul video kali ini, ya, saya ingin mengulang, ya, gitu ya. Saya ingin mengulang apa yang sudah saya infokan di video-video lain, ya. Sudah saya infokan sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa, gitu ya, agar mantap galbay, gitu kan ya. Salam galbay dan mantap galbay, gitu kan. Oke. Nah, saya ingin menginfokan yang sudah saya infokan di video-video lain bahwa hutang tidak dapat dipidana. Oke, ya, kalau yang sudah tahu ya sudah skip saja, gitu ya. Sana Anda jalan-jalan, jangan jalan-jalan, masih hari Rabu, ya, cari uang yang banyak, gitu ya. Kalau Anda sudah tahu, ya. Bagi yang belum tahu, ya, saya akan menyebutkan pasal-pasal 19 ayat 2 itu, ya. Karena banyak sekali nasabah yang masih ketakutan dan kebingungan, merasakan kecemasan, panik, was-was, stres, depresi, gitu ya. Tidak tahu harus gimana, gitu ya. Yang berlebihan sekali stresnya, gitu ya. Karena ya tekanan-tekanan dari DC, gitu. Oke, saya akan mengutip dari beberapa website resmi yang menyatakan bahwa hutang pinjol tidak dapat dipidana. Oke, ya. Yang pertama dari hukum online, saya akan tampilkan di sini. Dari hukum online, dalam pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia telah mengatur bahwa sengketa hutang piutang tidak boleh dipidana penjara. Tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang, ya. Itu yang pertama dari hukum online, ya. Biar tambah mantap lagi, kita cari ke website yang kedua dari solopost.com. Oke, yang kedua merujuk pasal 19 ayat 2. Walaupun ada laporan yang masuk ke pihak kepolisian terkait sengketa hutang piutang, pengadilan tidak boleh memidanakan seseorang karena ketidakmampuannya membayar hutang. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga dari pikiran rakyat.
Berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menjelaskan tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Gitu ya. Jadi ya tidak akan bisa ketika Anda itu tidak mampu bayar pinjol lagi, Anda itu dipenjara, tidak akan bisa. Tidak akan bisa dipidanakan, gitu. Itu sudah jelas ya. Jadi jangan lagi ada yang mau dibodoh-bodohi oleh petugas penagihan dari pinjol yang entah ya, pihak ketiga, pihak ke-100, pihak ke-300, terserah, saya tidak peduli ya. Hutang tidak bisa dipenjara, gitu ya, buat yang cewek-cewek ya terutama gitu ya, mungkin, "Aduh gimana nih?" Gitu kan ya, "Bingung nih," gitu. Ya tidak bisa dipenjara Anda itu, gitu ya. Kalau masalah penagihan risih gitu kan, rame penagihannya gitu, ya anggap saja gitu ya, itu anak TK lagi ya, lagi istirahat anak TK gitu kan. WA Anda itu anak TK lagi istirahat gitu. Rame, ada yang mainan prosotan, ada yang mainan ayunan gitu, itu ya petugas-petugas penagihan itu rame gitu ya. Kita yang waras ngalah aja gitu loh, ya kan ya, santai saja gitu ya. Lama-lama saya buang juga nomornya gitu kan. Nah, gitu. Oke ya. Nah, semoga video ini membantu ya bagi yang galbay-galbay, bagi yang para pro player ini ya, Anda mengkayakan diri saja, mensejahterakan diri saja. Anda kalau sudah kaya, ya traktir saya mie ayam, oke? Semoga video ini membantu, sampai jumpa di video selanjutnya.